Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, soleh, mandiri, cerdas. Bertemu lagi dengan Bunda Ratna. Jangan lupa subscribe. Dalam pembelajaran tematik, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Materi pertama yaitu bahasa Indonesia tentang menemukan kalimat penyelesaian dalam teks. Kalimat saran dapat juga disebut kalimat penyelesaian. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Mari kita berlatih berbagi kepada tetangga. Nah, anak soleh, baca ya teksnya di halaman 152. Nah, dari teks yang sudah kita baca, kita bisa menemukan permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut. Setelah menemukan permasalahannya, baru kita bisa memberikan saran. Dari cerita tersebut, kira-kira apa ya permasalahannya? Permasalahannya yaitu Pak Santo memiliki pohon jambu yang besar di depan rumahnya dan pohon itu berbuah sangat lebat. Sarannya yaitu sebaiknya buah jambu itu dibagikan kepada tetangganya agar mereka mencicipi juga hasil panen buah jambu tersebut. Materi selanjutnya yaitu menyajikan kalimat permasalahan dan saran dalam bentuk bagan. Bacalah teks berikut dengan seksama, yaitu tentang bekerja bakti bersama tetangga. Coba anak soleh dan soleha baca terlebih dahulu ya ceritanya. Untuk menemukan permasalahan dan saran tersebut, yaitu dapat dilakukan dalam bentuk bagan. Permasalahannya yaitu lingkungan rumah Lani kotor. Dari permasalahan berikut sehingga kita bisa memberikan saran. Saran yang pertama yaitu seharusnya Lani dan tetangga menjaga kebersihan lingkungan. Saran yang kedua yaitu sebaiknya Lani dan tetangganya membersihkan lingkungan yang kotor. Materi selanjutnya yaitu PPKN, kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Salah satu contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Contoh kewajibannya yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Yang ketiga, yaitu ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Setelah melaksanakan kewajiban, kita dapat memperoleh hak-hak kita sebagai bagian dari warga masyarakat. Antara lain haknya yang pertama yaitu untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua, hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Materi selanjutnya yaitu tentang SBDP, unsur-unsur pada gambar dekoratif. Gambar dekoratif meliputi bentuk motif, tumbuhan, hewan, dan geometris. Unsurnya meliputi garis, bidang, dan warna. Berikut ini yaitu contoh gambar dekoratif burung merak. Gambar dekoratif tersebut menggunakan unsur garis lengkung, bidang lingkaran, dan segitiga. Agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif tersebut ditambahkan warna. Materi selanjutnya yaitu matematika, menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Untuk mempermudah pengerjaannya, kita gunakan operasi hitung yang merupakan lawannya, yaitu pembagian. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan bilangan pertama. Tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Untuk lebih paham, perhatikan contoh berikut. Ayah Dedi memiliki 400 bibit ikan lele. Ia ingin membagikan sejumlah bibit ikan lele kepada para tetangga. Berapa banyak tetangga yang akan menerima bibit ikan lele? Dan kemudian berapa banyak bibit ikan lele yang akan diperoleh setiap tetangga?
Penyelesaiannya yaitu kita tulis banyaknya tetangga dan banyaknya bibit ikan lele yang diterima. Ingat ya, ayah Didi tadi memiliki 400 bibit ikan lele. Kita misalkan yaitu banyaknya tetangga yang memperoleh bibit ikan lele yaitu 10. Maka banyaknya bibit yang diterima setiap tetangga adalah 400 dibagi 10. Berapa ya kira-kira 400 dibagi 10? Caranya, kita coret nolnya, yaitu kita hilangkan di angka 400, yaitu kita hilangkan nolnya 1. Kemudian di angka 10, kita hilangkan juga angka nolnya 1. Jadi sisanya yaitu 40. Nah, kalau kita kalikan 10 dikali 40, maka hasilnya 400. Kita misalkan banyaknya bibit yang diterima tetangga yaitu 50. Sehingga 400 dibagi 50. Caranya sama, yaitu kita hilangkan nolnya di sini dan di sini. Sehingga 40 dibagi 5 yaitu hasilnya berapa ya kira-kira? Cara mudahnya 5 dikali berapa ya yang hasilnya 40? Ya, benar, hasilnya 8. Nah, kalau kita kalikan 8 dikali 50, maka hasilnya 400. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.